Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap pemirsa dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Nah, kilas balik bagi Anda yang sudah cukup lama ataupun pendatang baru selama tahun 2024 atau 12 bulan terakhir, apa saja pencapaian-pencapaian Anda yang Anda dapatkan di dunia trading saham? Saya berharap Anda dapatkan keuntungan. Saya berharap Anda bisa memulai lembaran baru di 2025 dengan keuntungan yang lebih pasti dengan bersama dengan channel Saham Profitku. Ya, pemirsa, kita tahu bahwa impian setiap orang punya impian. Nah, impian itu ada di alam kemungkinan. Mungkin saja bukan hari ini tercapainya, dan mungkin saja bukan besok tercapainya. Tetapi suatu hari kelak, impian itu pasti akan menjadi kenyataan ketika kita benar-benar menjadikannya kenyataan. Nah, mungkin bagi pemirsa yang sudah lama atau baru, mungkin punya impian yang terbaik. Mungkin impiannya adalah untuk memiliki kesejahteraan untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Tetapi di malam hari ini kami akan membantu pemirsa untuk mendapat cara pandang yang benar bagaimana untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan melalui analisa bersama channel Saham Profitku. Nah, sebelumnya ini disclaimer bukan ajakan membeli juga bukan ajakan menjual, namun ajakan untuk mengedukasi supaya semua akan paham sebetulnya di pasar modal, khususnya di saham, itu strateginya bagaimana kita untuk bisa mendapatkan keuntungan yang terkontrol. Nah, pemirsa sebelumnya sekali lagi subscribe channel ini terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh dan memberikan video-video terbaik di video berikutnya. Juga tidak lupa untuk mengisi komentar, juga mungkin membagikan link YouTube ini kepada rekan-rekan pemirsa yang mungkin dianggap pemirsa ini mempunyai peran penting supaya mereka juga bisa untung bersama. Nah, melalui judulnya begini ilmu untung di saham. Seperti video-video kami di sebelumnya, kami selalu membangun sebuah narasi. Tujuan kami supaya pemirsa punya insting yang tajam untuk mendapatkan ini ya, kemampuan analisa yang baik sehingga memperbesar peluang untuk profit. Nah, kita akan membahas pertama adalah kita buka catatan Word ya. Nah, pemirsa, di tulisan ini adalah ketika penjualan dikurangi pembelian, hasilnya adalah positif. Itu kami sebut adalah keuntungan. Dan dalam kurung ada fee beli dan fee jual. Nah, sebaliknya di baris kedua ini ya, penjualan dikurangi pembelian apabila nol impas. Ini masuk kategori rugi ya, karena ada fee beli dan fee jual. Nomor tiga ini adalah ketika penjualan dikurangi pembelian, maka hasilnya negatif. Ini sudah rugi, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Jadi fee beli dan fee jual di video-video kami sebelumnya, seorang market maker atau big money itu mengeluarkan biaya cukup besar dari poin satu 2 3 4. Anda bisa kembali mereverse video-video kami sebelumnya yang menjelaskan mengapa seorang big money atau market maker harus untung. Nah, pemirsa, dalam hal ini kami menyebut pembelian adalah proses akumulasi dan penjualan adalah proses distribusi. Jadi artinya ketika ingin menjual lebih besar, ini kolom ini saya blok ya. Ketika ingin menjual lebih besar daripada pembelian supaya positif untung, maka harus dilakukan sebuah proses namanya markup ya atau average up. Nah, rahasia besarnya pemirsa, ayo kita melakukan satu kalkulasi singkat sebelum nanti kami tunjukkan emiten yang mungkin bisa menjadi contoh bagaimana pergerakan daripada market maker atau big money. Jadi ketika Anda mengikuti ujian nilai Anda 10 ya, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, ini selama katakan 90 hari ya, atau 3 bulan ya. Berarti rata-ratanya sudah terlihat terbentuk 9,5. Ya, setuju ya. Jadi angkanya pemisalan saja. Nah, terkadang dalam 7 hari
Setelah 90 hari ya, setelah 90 hari, Anda mendapat nilai gini, satu, dua, karena kebangetan dapat dua, tambah satu, bahkan dapat nol, dan sebagainya. Sebetulnya ketika dua deretan ini saya tulis ya, selama 7 hari, ya, ketika dua deretan ini yang 90 hari dan 7 hari digabung, maka average-nya berapa? Average-nya tetap, ini pemisalan saja. Ya, jadi average-nya bukan berarti ketika terjadi penurunan itu angkanya average-nya 4, 3 atau 21 karena 90 90 hari itu selalu menang atas 7 hari. Kalau dalam statistik ilmu matematika, itulah sebabnya ada sebuah statement ketika dibeli kok malah turun, malah turun. Sebetulnya Anda tidak perlu khawatir ketika Anda sudah tahu bahwa average yang sudah tercipta selama beberapa bulan ya. Ketika Anda tahu itu, Anda tidak perlu khawatir karena ini adalah strategi daripada big market atau market maker untuk membuat Anda hengkang daripada emiten ini. Nah, demikian juga ya. Anda tolong perhatikan, ini penting sekali. Ketika kita masuk ke nilai sebenarnya, ini ada 100 ya. Jadi akumulasi big market 100, katakan 101, 99, ya. Anda lihat sederetan ini. Kami lebihkan sedikit lah, ya. Ketika ini terjadi selama 6 bulan atau 30 kali 6, 180 hari ya. Lalu big money market maker ini melakukan suatu average up atau markup sekitar ini ya. Ini contoh saja. Selama katakan 2 atau 3 hari lah ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa average up yang dilakukan oleh seorang big market atau markup itu tidak membuat harga average dia ini langsung naik. Saya yakin average dia ini cuma asumsi saja ya. Average dia itu paling banter ya 103 atau 104. Padahal angka tercipta di sini sudah menunjukkan 128. Nah, jadi salah satu hal yang harus mutlak bahwa proses akumulasi itu adalah kumpulkan sebanyak mungkin setelah kuota sebanyak mungkin, banyak mungkin ya saya singkat, terpenuhi, nuhi, maka lakukanlah ini big market ya, market maker, maka lakukanlah average up atau markup. Nah, jadi Anda sudah tahu ya bagaimana strategi dari big market, market maker ya. Ketika dia sudah mengumpulkan sebanyak mungkin, maka dia pasti melakukan average up. Tujuannya apa? Supaya penjualan dikurangi pembelian itu menghasilkan angka yang positif, untung. Ya, begitu sudah paham. Sekarang kita masuk ke emiten yang kami maksud. Kami di hari ini kami akan menyajikan dua emiten dan Anda nanti bisa mencari emiten itu apa sesuai dengan sekuritas yang Anda miliki. Oke, kita jalankan. Nah, pemirsa, disclaimer on, bukan ajakan membeli dan ajakan menjual. Nah, jadi ini adalah sebuah emiten yang 4 huruf, huruf pertamanya H. Nanti Anda cari sendiri, sebetulnya ada sebuah clue ya. Jadi saya bantu ada clue karena kami menghormati strategi daripada big market. Kami tidak akan menyebut ini emiten apa. Nah, jadi clue-nya ya, Anda bisa melihat clue dari sini. Ini saya kecilkan ya. Nah, Anda cari huruf depannya H dan harga penutupnya adalah 2.400. Jadi Anda tentukan sendiri, kami tidak akan menyebutkan, tetapi kami akan membahas bagaimana big market itu melakukan satu akumulasi atau melakukan markup. Oke, kita kembali ke sesungguhnya. Nah, sebetulnya dari grafik yang pertama, baris pertama, ini sudah terjadi sebuah average up. Nah, Anda lihat 2100 legendnya adalah close ya, 2000.
100 2070 ini sedang naik. Sedang naik. Ya tentu karena apa? Sekali lagi kembali bahwa penjualan harus mendahului pembelian ya membesar ya sehingga dapat positif atau untung ya. Ini dilakukan oleh big market. Kita melihat, oke, kita mundur ya. Ini periodenya adalah 1 bulan terakhir. Kita mundur log date, kita mundur. Nah, sebetulnya ini era sideways untuk akumulasinya sangat panjang. Ini berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Anda bisa melihat bagaimana tower hijau ini adalah HK. Jadi HK adalah Anda punya uang, Anda membeli sebuah saham itu di atas daripada harga pasar yang sudah pasti match. Dalam hal ini adalah big market atau market maker itu mengumpulkan emiten sebanyak mungkin yang diwakili, diimplementasikan, disimbolkan dengan tower warna hijau. Ya, Anda lihat ya, padahal ini bulan 10 ya. Kita mundur lagi ya. Oke, kita akan melihat seberapa seberapa besar. Tunggu sebentar. Seberapa besar? Nah, ini hijau. Jadi sebetulnya terkonfirmasi harganya tetap sideways. Oke, kita lihat. Ini ada harga close ya. Harganya sideways. Dia tidak kemana-mana. Nah, kalau kita melihat, ini kami riset dulu ya, emiten H ini, supaya dia kembali ke default bulan. Kalau Anda melihat, selama 1 bulan atau 22 hari efektif, sudah terbentuk nilai 260 miliar. Jadi Anda bisa bayangkan angka yang sangat besar. Demikian juga di frekuensinya. Anda bisa melihat di sini, bahwa ini, kami klik sebentar, ini masih proses. Ya, Anda bisa melihat bagaimana volume jual ditambah beli yang diwakili batang ini, dan ini adalah frekuensi dengan garis merah. Anda bisa melihat bahwa betul-betul metodologi daripada HK-HK ini memiliki presisi yang bagi kami, wah itu yang bisa kami andalkan sehingga kami dapatkan keuntungan persentase yang cukup besar selama tahun 2024 ini. Nah, pemirsa, ini ada satu fitur lagi yang kami berikan kepada pemirsa untuk melihat seberapa besar apple to apple antara HK dan HQ. Mari kita lihat di tanggal 27 Desember. Jadi sebetulnya di tanggal 27 Desember atau hari Jumat kemarin ya, itu sudah terjadi sebuah HK di angka 3,94 miliar yang diasumsikan 100%, di mana di harga 2.400 ini terjadi akumulasi 3,57 miliar atau 90% dari 3,94. Sementara total haki, jadi haki ini adalah orang yang melakukan penjualan ya, orang yang melakukan penjualan di bawah harga pasar sehingga match di antrian beli orang lain. Jadi hanya sebesar 251 juta. Nah, coba kita mundur ke 26. Nah, kalau karena 26 merah, 24 ya, ini juga terlihat bahwa emiten ini di tanggal 24, Anda bisa melihat di sini ya, terjadi HK yang secara besar-besaran. Sehingga tetap di sini kita melihat bahwa HK-nya adalah 7 miliar versus 277 juta. Kita kembali lagi ke 23 ya. 23 ini juga 4,9. Nah, pemirsa, sebetulnya nah ini ada ada satu ini ya keseimbangan hampir seimbang tetapi tetap jumlah HK-nya lebih dominan 7 miliar dibandingkan 2 miliar. Kita lihat tanggal 20 Desember ya. Nah, ini Anda melihat 20 Desember. Ya, HQ-nya cukup besar, cuma masih kalah jauh dengan HK. Jadi mungkin Anda sudah punya gambaran jelas ya. Nah, emiten yang kedua, kalau yang tadi ini adalah 2.400 ya, harga price-nya cukup tinggi. Ini sekarang kami tampilkan yang harga murah. Ya. Tunggu sebentar, pemirsa. Nah, ini D. Jadi Anda nanti bisa screening sendiri sekali lagi untuk menghargai strategi daripada big market, maka kami tidak menyebut atau menutup emiten lengkap ini. Nah, Anda bisa melihat. Jadi legendnya close-nya 91, huruf depannya D ya. Kita kembali ke semula. Nah, pemirsa,
Anda bisa melihat bahwa terbentuk tower hijau yang tinggi di 19 Desember. Coba ini saya lakukan satu cut ya. Cut artinya kami mau lihat ketika 18 Desember, 17 Desember, 16 Desember, itu polanya seperti apa untuk emiten ini. Nah, ini ada week, ini lock date, mengunci supaya dia bulan demi bulan. Kita lihat sebentar pemirsa. Jadi di tanggal 19 Desember ini terjadi satu puncaknya HK ya. Oke, 2 hari lagi ini kami pilih D. Karena grafik ini tidak cukup terlihat. Ketika saya klik pun tidak cukup terlihat. Oke, kami mundur. Ini D ya. Dia akan menggeser. Paling akhir kanan adalah 19 Desember. Oke, satu kali lagi. Anda bisa melihat seberapa besarnya angka akumulasi by lot atau by value. Kalau dari diagram ini Anda bisa melihat 13,6 juta lot atau setara dengan 114 miliar. Jadi towernya begitu dominan ya, hijau, HK, HK, HK dibandingkan HQ. Sehingga ketika kita riset, ini ya perhatikan 16 Desember ya, kita riset supaya dia kembali ke default 1 bulan terakhir, maka sebetulnya emiten ini terjadi sebuah akumulasi yang cukup besar, ini 2,539 eh, lot ya, 2,5 juta lot atau terbentuk harga 160 miliar. Anda bisa melihat bahwa sebetulnya ya, coba kita lihat di grafik pertama ini sangat menarik pemirsa. 83 ini sideways ya, sideways tiba-tiba digiring naik. Nah, terbuka saja di emiten ini kami mendapatkan keuntungan ya, kalau dibandingkan obligasi deposito ya tertinggal jauh angka bunga deposito ataupun obligasi. Jadi kami entry exit entry exit beberapa kali. Nah, pemirsa, coba kita perhatikan sekali lagi ya. Jadi bahwa tanggal 9 Desember ini, 19 Desember terjadi sebuah angka yang sangat besar, dilanjutkan dengan 20 Desember. Nah, kita juga kita juga menampilkan head to head antara HK dan Haki. Ini kami display dulu ya. Oke, kami kembali ke tanggal 27 ya. Nah, pemirsa, terjadi HK di angka 6,9 miliar dan itu harganya yang terbesar. Anda bisa melihat dari persentase ini. Ya, ini ada di harga 93 dan 90 dan 9 dan 94 ya. Jadi terjadi sebuah HK yang secara besar di 4 angka, 4 price, harga 90, harga 92, 93 dan 94. Sementara HQ-nya hanya menepati 1,63 miliar. Anda lihat di sini. Jadi terlihat jelas ya melalui alat tools ini ya. Coba kita mundur ke tanggal 24. Nah, ini 8 miliar versus 3 miliar. Yang terbesar ada di price 94 sebesar 2,39 miliar. Kita melihat lagi tanggal 23. Oke, kita lihat sini 23 ya. Atau mungkin mundur tanggal 19 ya. Coba kita mundur. Nah, pemirsa, ini kelihatan 27. Bentar, ini sekarang 27 miliar terjadi sebuah HK dan ini 17 miliar adalah HQ. Jadi sekali lagi ini disclaimer on, kami tidak mengajak Anda untuk membeli juga bukan ajakan untuk menjual, tapi kami hanya ingin menampilkan bagaimana Anda bisa mengerti seorang market maker, institusi itu di dalam membuat sebuah harga saham ini bisa naik ataupun turun. Sekali lagi di komentar itu beberapa waktu yang lalu ada permintaan untuk membahas yang big cap. Sebetulnya Bapak dan Ibu, kenapa kami tidak membahas saham big cap ya? Big cap ini terutama yang blue chip ya, itu sangat rentan terhadap isu-isu global. Contohnya ketika terjadi satu agresi atau mungkin konflik ya dan sebagainya, atau mungkin suku bunga Amerika bank menaikkan, maka emiten-emiten yang terimbas adalah emiten yang masuk kategori big cap atau mungkin blue chip. Kenapa? Ya karena sebagian jumlah besar daripada lembaran ini itu terdiversifikasi merata ke banyak retail, ke banyak big market. Itu sebabnya ketika terjadi sebuah krisis, itu pasti yang berimbas dulu adalah saham-saham masuk kategori blue chip. Nah, sebaliknya saham-saham yang dengan small capital,
kapital kecil yang dikelola oleh market maker itu biasanya cenderung kuat dan cenderung bertahan. Artinya apa? Ketika di saham blue chip mengalami penurunan sulit mendapat keuntungan karena siklus ya cyclical. Kami begitu mendapat keuntungan di saham-saham small cap yang ada kepentingan daripada market maker untuk menjaga sebuah emiten tersebut. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan ajakan untuk membeli dan ajakan untuk menjual, disclaimer on. Kami hanya mengedukasi kepada pemirsa bagaimana Anda bisa memahami dengan jelas pola-pola yang dilakukan oleh market maker. Itu mungkin video kami, semoga bisa membuat preparasi kepada pemirsa di hari Senin harus melakukan apa. Dan kami sekali lagi berharap kontribusi dari pemirsa untuk melakukan subscribe, membagikan link YouTube ke rekanan-rekanan pemirsa. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam dari channel Saham Profitku.